Karena apa yang kita lakukan sekarang itu investasi masa depan. Karena Allah menjanjikan, ya kan, secara nyata dalam Al-Quran bahwa Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, bukan orang yang berpendidikan. Ya. Zawawi Imron ya tidak S1. Tapi bagaimana Allah mengangkat derajat seorang Zawawi Imron yang tempatnya di Tanggulkan sana. Assalamualaikum rekan, salam Madura. Kembali lagi di acara Madura Talk, acaranya Jawa Pos Radar Madura. Bersama saya Franky Wilananda, saya redaktur di Jawa Pos Radar Madura. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kedatangan tamu luar biasa, staf sus milenial, staf sus termuda di sepanjang sejarah Indonesia, staf sus termuda di seluruh kementerian yang ini asli Madura. Kali ini saya bersama Mas Dodi Pranata Wijaya. Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi ini besar di Ketapang, kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Kemudian beliau melanjutkan studi S1 di Universitas Trunojoyo Madura, Pak ya, Fakultas Hukum, dan lanjut ke S2 di Amerika. Luar biasa ini. Jadi betul-betul tamu yang luar biasa, dan sekarang dipercaya oleh Menteri Desa dan PDTT, Pak ya, untuk menjadi staf sus termuda. Beliau kalau di wikipedia.com itu tercatat lahir 9 Mei tahun 1992. Benar Pak ya? 91. 91 ya, 91. Selama masa kuliah beliau banyak sekali pengalaman organisasi, dan biasa akrab disapa Mas Dodi PW waktu itu ya. Mas Dodi PW ini kebetulan sering bersama saya waktu itu, dan sekarang sudah menjadi staf sus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Mas Dodi, perlu kiranya saya mohon izin ya. Iya. Perlu kiranya bisa diceritakan ya perjalanan hidup selama ini. Ini kan kalau masyarakat ini melihatnya Mas Dodi sudah jadi staf sus gitu. Apakah kan yang jelas tidak ujuk-ujuk menjadi staf sus gitu Mas? Bagaimana kira-kira perjalanan hidupnya? Mohon disampaikan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda di Madura ini, Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura. Saya Dodik, besar di Madura, di mana saya sangat berhutang budi kepada pulau ini, karena di Pulau Madura ini saya banyak belajar hingga saya mungkin berada di titik ini, Mas Pengki. Dan Mas Pengki ini juga dulu salah satu teman saya belajar di Universitas Trunojoyo Madura. Kalau dibicara untuk suruh bercerita hingga sampai detik ini panjang tentunya, tapi betul. Saya coba paling tidak, saya ini dari keluarga yang bisa dikatakan memiliki ekonomi terbatas pada waktu itu, dan sering berpindah-pindah orang tua untuk mencari nafkah, sehingga saya lahirnya di Situbondo, terus bapak saya pernah di Kalimantan. Setelah di Kalimantan saya di Kalimantan itu bekerja. Iya, bapak itu kerja. Terus waktu di Ketapang itu saya SD kelas 2. Jadi SD kelas 1-nya waktu itu di Kalimantan Selatan. Jadi SD kelas 2, 3, 4, 5, 6, SMP, SMA di Ketapang. Terus saya nganggur 1 tahun, Mas Pengki gitu kan. Jadi saya nganggur 1 tahun dari SD. Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA saya nggak bisa langsung kuliah. Karena saat saya mohon izin dan restu kepada ibu untuk kuliah waktu itu, ibu khawatir saya tidak bisa menyelesaikan kuliah karena keterbatasan ekonomi itu. Karena SMP SMA itu kan saya dapat beasiswa terus, Mas Pengki. Nah, SMP SMA beasiswa, dan waktu kuliah kan orang desa ya, apalagi di Ketapang itu kan masih banyak tidak percaya. Saya yakin
di hampir semua sudut di Madura masih banyak orang yang tidak percaya bahwa kuliah itu bisa gratis, ya. bahkan bisa menghasilkan uang, itu kan nggak percaya. Iya, betul, Nah, betul. jadi Bayangannya mahal lah. mahal gitu kan. Nah itu yang dilakukan ibu saya waktu itu, nanya ke tetangga, anakmu kalau apa per bulan habis berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Lah kan kaget ibu saya. Jadi saya itu termasuk anak yang tidak kuliah karena omongan tetangga, kan? Iya. Jadi Permakan hoax ya. Jadi Hoax ya, ya, betul. orang Indonesia itu baru saya tahu. Jadi orang Indonesia itu takutnya 2 hal. Saya punya kesimpulan seperti Iya, itu. iya. Satu, takut mati. Yang kedua itu takut omongan tetangga. Iya, benar. Gitu. Jadi apa? Saya menyelangi waktu saya selama 1 tahun itu. Waktu itu saya anak pramuka. Jadi saya ketua Dewan Kerja Ranting di Kecamatan Ketapang. Terus saya sambil ngajar di pelosok desa di Ketapang namanya Paleh. Itu saya ngajar di sana selama Ngajar pramuka ya. ngajar sekolah, jadi guru, jadi guru sambil ngajar pramuka juga. Jadi semua yang bisa saya lakukan gitu. Karena kan saya pada waktu itu tidak ingin terlalu menjadi beban orang tua, gitu. Sehingga saya mencari uang dengan cara ya dengan saya mengajar. Jadi saya belajar jadi pembicara itu dulu waktu SMA kelas 2. Waktu sepulang saya dari Raimuna Nasional dari Cibubur. Itu sudah mulai banyak, dan itu saya sudah mulai belajar jadi narasumber. Waktu itu saya ingat betul 3 malam itu saya fee-nya itu 150.000. 3 malam jadi pembicara. 3 malam itu jadi ya ngurusi bantu terus jadi jadi IO di ini 350.000. Itu masih ingat betul. Ya sampai saya kuliah singkat cerita 1 tahun. Setelah 1 tahun itu saya ketemu ke mantan wali kelas saya. Nah, wali kelas saya dulu itu kebetulan dia kakak dari salah satu pimpinan di Fakultas Hukum waktu itu. Ya, terus saya nanya ke ibu, ya, Bu, saya mau kuliah tapi saya nggak punya uang. Sudah, kamu kuliah saja, kuliah di UTM. Enaknya saya ngambil fakultas apa? Fakultas Hukum aja, kamu dari dulu ngomong terus gitu. Kata si ibu, yang wali kelas saya. Iya. Udah, kamu di Fakultas Hukum. Jadi saya masih tahu. Saya tuh kalau sudah dikasih tahu guru sama orang tua kan masih iya. Tidak pernah berkata atau memikir 2 kali, langsung saya iakan. Saya daftar di Fakultas Hukum di pilihan pertama waktu itu Fakultas Hukum, pilihan kedua itu Fakultas ISIP di Komunikasi. Terus saya keterima di Fakultas Hukum, saya jalani. Saya sempat dulu ya karena keterbatasan ekonomi ya Mas. Waktu saya dulu bikin acara jambore ranting di Ketapang, ibu saya kan penjual nasi. Nah, jadi penjual nasi di Ketapang itu. Terus banyak sekolah itu beli nasinya ke rumah waktu itu. Kan ada sekitar berapa peserta ya? 5.000 lebih peserta, hampir 10.000. Jadi nanti nasi ke ibu saya. Dari uang itu saya bawa hasil dari penjualan itu untuk bayar uang gedung pertama. Waktu itu mungkin Mas Fengki, saya nggak tahu gelombang berapa dulu Mas Fengki. Saya kan kita angkatan dulu kan. Dulu kan waktu angkatan saya itu saya di gelombang terakhir bayarnya 3.330.000. Ingat betul saya waktu itu. 3.330.000, saya bawa uang itu 3,5 juta dari Ketapang. Saya dulu kan jarang keluar. Jadi saya bawa 3.500.000 sepeda motor terpanjang sepanjang hidup saya itu dari Ketapang ke Bangkalan. Waktu itu karena saya terakhir, terus saya sudah bayar uang gedung. Hari Seninnya itu ospek, langsung ospek universitas. Nah, semua sudah daftar ulang, semua langsung ke kos-kosan itu, Mas Fengki. Nah, saya waktu itu lupa minta uang untuk ngekos. Karena ya kalau waktu itu saya telepon sih tetap akan dikirim, tapi saya waktu itu sudah tahu betul bahwa isi dompetnya itu sudah semua dikasihkan ke saya. Jadi saya nggak berani lagi minta uang. Nggak, saya tidur di halte pertigaan kampus di Telang itu. Tidur di halte? Di halte pertigaan kampus Telang itu. Jadi saya tidur di halte selama ospek universitas dan ospek fakultas. Gitu. Nah, pas waktu saya siang, saya tidur di masjid, terus ikut diklat salah satu organisasi itu yang pas saya bareng sama Mas Fengki. Nah itu karena saya ada tidur di masjid,
Nanya ke teman itu di kelas apa? Berapa bayar? Ini berapa bayarnya? 15.000, ya kan, masih ingat betul. 15.000. Berapa hari? 3 hari. Nah, saya mikir 3 hari dapat makan gitu kan. Nah, ya itu pas pertama kali saya tercebur dan masuk ke organisasi PMI itu karena itu. Ini kan cerita menarik, Mas. Artinya uang hasil penjualan nasi dibawa semua untuk daftar kuliah, kemudian tidur di halte. Ini bagaimana sekarang merasakan yang sudah didapat ini, Mas? Ya, saya bersyukur sekali ya, Mas Meki. Saya bersyukur sekali itu memiliki keluarga, orang tua yang mendukung saya di pendidikan. Dari sejak tahun 2013 saya mengkampanyekan pendidikan di Madura. Di Madura Ya, ya? door to door, Mas Meki, tidak secara woro-woro gitu. Ya, mengkampanyekan bahwa kuliah itu bisa gratis. Karena orang yang kita anggap miskin, mereka itu yang tidak bisa menguliahkan anaknya bukan karena saja dia tidak punya uang. Betul. Bukan hanya karena itu permasalahan utama, tetapi permasalahan utamanya karena dia minim informasi. Nah, sehingga tidak punya keberanian. Untuk itu. Sehingga saya mengajak Tante Retan Sadojo yang kuliah di perguruan tinggi, kalian sudah tahu betul bagaimana kuliah itu berjalan, ada berapa beasiswa yang bisa diakses. Saran saya mengajak kepada teman-teman Tante Retan Sadojo di perguruan tinggi datang ke masyarakat, kasih tahu itu saja, kasih informasi itu saja. Dan kalau bisa dikawal juga gitu untuk bisa masuk dan untuk ini. Dan saya rasa itu ya cara kita untuk mencoba untuk merubah stigma Madura gitu. Ya kan? Saya tidak mengatakan stigma Madura itu jelek, tidak. Tapi saya mengatakan ini waktunya sekarang Madura, kalau Zawawi Imron itu kan mengatakan celurit emas kan? Bagaimana celurit itu bukan hanya tajam tetapi bisa lebih dari itu. Betul. Tajam dari segi intelektual, dari tajam budaya dan lain-lain. Ini yang penting, Mas Rudi. Sejauh ini utamanya masyarakat desa, karena saya dari desa, saya punya banyak tetangga yang mereka itu enggan mengkuliahkan anaknya, padahal secara finansial mungkin mereka cukup, tetapi karena khawatir biaya kuliahnya, biaya hidupnya, kemudian yang terakhir setelah lulus mau jadi apa? Nah, ini yang stigma seperti ini akhirnya merusak kepercayaan masyarakat di desa untuk mengkuliahkan anaknya. Mungkin ada saran, Mas? Betul. Jadi pertanyaan itu sering saya temui ya. Waktu itu kapan hari saya ke Aceh itu ada pertanyaan yang sama seperti itu, Mas Pengki. Ada yang sudah S1 nggak tahu mau kerja apa, bahkan yang S2 saja itu kan nggak tahu mau kerja apa kan. Betul. Ya, saya sampaikan mungkin saja dia berpendidikan, tapi mungkin saja dia tidak berilmu. Karena Allah menjanjikan, ya kan, secara nyata dalam Al-Quran bahwa Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, bukan orang yang berpendidikan. Zawawi Imron tidak S1, tapi bagaimana Allah mengangkat derajat seorang Zawawi Imron yang tempatnya di Tangerang sana, bayangkan Mas. Mungkin akan lebih jauh informasi di sana, tenggelam lebih informasi di sana. Tapi di tahun itu bagaimana Zawawi Imron itu bisa go internasional, itu kan luar biasa. Dengan ilmunya, gitu kan, dengan ilmunya. Sehingga kita harus merefleksikan kita kembali bahwa kita kuliah untuk cari ilmu, bukan untuk cari ijazah. Karena Allah suka dengan orang yang mencari ilmu, dan itu janji Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Artinya urusan nanti jadi apa, urusan nanti bekerja apa itu belakangan dibuang dulu ya. Yang penting belajar, berpendidikan dan berilmu tentunya. Berilmu, nah nantinya sudah pasti janji Allah itu pasti ditinggikan derajat. Karena sudah terurai di Al-Qur'an kan, sebagai orang Islam yang mayoriti juga Madura Islam, ya, kita harus mempercayai itu. Cuma orang kita pertama masuk ke kampus, fokusnya bukan cari ijazah, cari ilmu. Ilmunya banyak dari segi akademik, dari segi organisasi kan gitu. Dan itu kan ilmu kehidupan. Jadi Retan Madura, Mas Dodi ini memiliki segudang pengalaman di organisasi. Saya tahu betul beliau. Tadi sudah diceritakan ketika SMA aktif di Pramuka, kemudian ketika di
perguruan tinggi, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa. Pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa. MKM. Waktu itu juga sering berkolaborasi dengan saya di organisasi itu, kemudian pernah menjadi presiden mahasiswa. Iya, pernah jadi presiden mahasiswa. Trunojoyo Madura. Jadi betul-betul luar biasa. Nah, setelah lulus pun informasinya menjadi ketua bidik misi apa itu? Waktu itu saya bikin organisasi itu Mas. Jadi waktu saya jadi presiden BEM, saya kan dapat undangan dari Bapak Presiden SBY waktu itu. Jadi bidik misi yang dianggap berprestasi gitu diundang ke Jakarta. Saya ketemu sama anak keren-keren bidik misi di Indonesia. Insting saya langsung mikir, wah ini keren nih anak bidik misi. Kalau dibikin sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara nyata. Contoh, saya tetap memahami bahwa orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, dia bukan hanya karena uang tapi informasi. Nah ini saya bikin gerakan di situ. Nah saya bikin organisasi itu, kongresnya kita taruh di Makassar. Nah waktu itu saya sudah jadi ketua bidik misi, nggak bisa menjadi ketua umum. Saya waktu itu tidak mau karena waktu itu masih jadi presiden BEM Universitas presiden mahasiswa di UTM. Setelah itu saya jadi ketua Dewan Penasihat. Sampai sekarang masih sebagai Dewan Penasihat di Permadani Diksi Nasional. Apa itu Pak? Permadani Diksi Nasional. Permadani Diksi Nasional. Jadi ada beberapa yang bisa kita petik dari Mas Dodi ini, Tretan. Pertama, bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Terbukti Mas Dodi ini lahir dari keluarga yang sederhana, orang tua yang sudah diceritakan dari tadi melalang buana mencari nafkah, pernah bekerja di Kalimantan, kemudian ibunya di Ketapang menjual nasi. Nah ini, tetapi kondisi seperti ini tidak membuat beliau minder, tidak membuat beliau patah arang, tidak membuat semangatnya untuk berpendidikan itu down. Justru itu menjadi pemacu dan motivasi ya untuk meningkatkan semangat itu, Pak. Bapak saya itu supir, Mas. Supir truk. Bapak saya supir truk. Jadi waktu saya TK itu kalau Bapak muat bawang merah ke Jakarta. Waktu saya di Bondowoso itu saat saya waktu itu SD kelas 1 Cawo 1 apa TK ya? Kita TK no besar. Itu saya jualan bawang merah itu keliling perumahan. Pernah. Waktu jadi nganterin bawang merah. Jakarta ya waktu itu. Enggak, bawang merah itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Terus Bapak dibawa pulang ke Bondowoso. Nah, saya jual bawang merah itu ke perumahan-perumahan ke ibu-ibu di yang masih ingat betul gitu. Nah, bapak saya itu supir, mbah saya itu supir. Saudaranya mbah saya itu supir. Saudaranya bapak saya itu supir. Juga supir ya. Gitu. Orang tuanya mbahnya saya itu supir. Juga supir. Sehingga saya punya cita-cita ya, saya tidak boleh jadi supir. Supirisme ini harus selesai. Paham penganut supir itu harus selesai. Jadi itu sih Mas Beki, dan saya diamanahi sekarang sebagai staf sus bidang mitra luar negeri, regulasi dan perguruan tinggi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sangat bersyukur karena karena ingin mengatakan secara jelas dan nyata kepada para generasi di Madura, kita sama. Saya Mas Beki sama, pernah hidup di Madura, pernah besar di Madura, antropologinya sama-sama tahu gitu kan. Saya ingin menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa menolong Anda itu ya tentunya kerja keras. Tentunya kerja keras, ikhtiar yang luar biasa di setiap fase kehidupan. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu investasi masa depan. Orang bisa kenal saya sekarang karena investasi saya dulu waktu kuliah. Contoh, saya di organisasi, tapi saya tetap tidak mencoba untuk mengenyampingkan akademik saya, gitu kan. Dan ya alhamdulillah saya lulus waktu itu S1 wisudawan terbaik dengan IPK 3,75. Waktu saya kuliah di Michigan juga, waktu itu saat kita konversi nilainya ke Indonesia, itu saya 3,87. Jadi 3,87 Mas Beki. Jadi dan sempurna ya.
Iya, iya hampir tapi jauh lah. Hampir 3,87 ke 4 itu kan jauh masih gitu. Jadi waktu di Michigan saya juga sambil kerja, saya juga sambil sambil organisasi juga di Michigan. Itu tetap saya lakukan. Bahkan sampai detik ini walaupun saya sambil kerja, saya tetap ngomongi organisasi ya. karena itu sebagai ikhtiar kita gitu, orang Madura gitu, untuk sama-sama saling menyokong dan membantu saja. Iya. Jadi Tretan, Mas Dodi ini kalau saya bisa menyampaikan ini adalah contoh atau bisa menjadikan motivasi bagi kita semua, Amin. bagi masyarakat Madura, bagi generasi muda bahwa orang desa, orang yang dari kondisi ekonomi tidak terlalu mampu lah ya waktu itu, sederhana, kemudian dengan semangat belajar, semangat berpendidikan, akhirnya beliau bisa S1 di Universitas Negeri di Madura, kemudian S2 di Michigan, Amerika, dengan beasiswa juga Pak ya? Beasiswa juga, luar biasa. Dan kemudian sekarang dipercaya menjadi staf khusus Menteri Desa eranya Pak Gus Halim ini. Nah, mungkin gini Mas Dodi. Mas Dodi kalau melihat kondisi di Madura ini, apa yang kira-kira perlu dibenahi dari generasi muda kita ini? SDM ya. SDM sama ya harus milenial. Harus milenial dalam versi saya itu kita wawasan, terus transformasi. Jadi ini sebenarnya kenapa saya senang kerja di kementerian ini, karena Gus Menteri akrab yang sapaan Gus Halim di Menteri. Gus Menteri ini punya 2 tujuan. Yang pertama itu beliau berfokus kepada SDM, penguatan SDM. Yang kedua transformasi ekonomi desa. Contoh, di Madura, contohnya di Madura itu jagung banyak, tapi kan hanya sebatas produk jagung itu saja, iya betul. Tidak berpikir bagaimana jagung itu bisa diolah. Diekstrak terus dijual ekstraksinya, atau kelor, sudah jelas kelor ya. Kelor, orang Jerman datang ke Indonesia, datang ke Madura nyari kelor terus diekstrak, itu kan mahal banget itu per onnya itu. Nah itu transformasi ekonomi itu penting. Tapi yang memikirkan kreativitas ini siapa kalau tidak generasi muda ya? Generasi muda tentunya. Dan untuk bisa berpikir sampai ke sana kan harus generasi muda. Betul. Generasi muda. Nah, generasi muda ini harus bisa mengisi ke desa-desa, Mas. Sebagai bahasa saya sih sebagai penyeimbang desa. Ada berapa sih di kepala desa yang lulusan S1? Di data kami tidak banyak. Tidak banyak, apalagi di Madura. Ya. Nah, SDM inilah yang perlu diisi oleh milenial. Banyak orang bertanya, itu ke Klebun bikin bikin jalan atau bikin gapura 1 tahun sudah ambruk, itu kan pasti korupsi. Ya tidak juga. Belum tentu. Kenapa? Ya sekali lagi, ada berapa sih kepala desa yang bisa memikirkan konstruksi bangunan ini bisa sampai bertahan 10 tahun? Kalau dia bukan orang arsitektur. Iya kan? Dan berbicara banyak loh Mas, Klebun itu yang masuk yang ditengarai korupsi bukan karena korupsi, karena maladministrasi. Betul. Gitu kan? Nah, ini kan generasi milenial ini harus bisa membantu ke desa. KKN harus datang ke desa, magang harus datang ke desa. Mengasih tahu ini loh kalau bikin APBDes yang benar. Ini loh bikin pelaporan yang benar. Ini loh perencanaan yang baik, gitu kan? Sehingga generasi milenial ataupun generasi Z itu menjadi penting dalam pembangunan dan percepatan pembangunan desa. Nah, ini persoalan-persoalan sudah kita kantongi ini. Ada segala macam SDM, ekonomi dan semacamnya. Nah, Mas Dodi ini sekarang sudah jadi staf sus, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk Madura dan Indonesia pada umumnya itu? Kalau saya sih mencoba mengejawantahkan visi menteri ya. Visi menteri ini kan mengejawantahkan program dari presiden.
Betul. Apa yang bisa saya lakukan kepada Madura? Saya tidak sekarang bisa lagi berbicara Madura secara khusus. Iya. Saya berbicara pembangunan desa secara keseluruhan. Kita punya 74.953 desa di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan, cita-cita Gus Halim, Gus Menteri ini tentang desa surga. Desa surga ini akronim saja. Semua untuk warga, gitu. Di mana sebuah pembangunan itu harus melibatkan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu tujuan undang-undang desa, bahwa desa tidak hanya lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek pembangunan. Jadi objek pembangunan itu apa? Dari top down, ada program dikasih, ada ini, sehingga tidak ada pemberdayaan. Nah, semenjak undang-undang desa, kita mencoba masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa. Kita kasih dana desa, prioritasnya kemana, gitu kan? Nah, itu kan memberikan kesempatan kepada desa untuk memberikan kewenangannya untuk dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat desa atau pembangunan secara infrastruktur desa. Gitu. Kita tahun kemarin kita punya dana desa yang dikasih kepada desa itu 70 triliun. Sekarang naik jadi 72 triliun. 2 triliun se-Indonesia. Nah, tentunya ini Mas Pengki harus kita kawal bersama-sama. Bahasa kawal ini bukan demo ya. Bukan hanya sekedar demo. Kawal bersama ini maksudnya adalah hadir kepada desa. Dalam acara urun rembuk desa, datanglah. Ikuti Anda di Karang Tarunanya, di mana-mana. Gitu kan? Nah, itu bagaimana kita hadir di sana. Saya berharap Mas Pengki dalam waktu ke depan seperti yang sudah dicanangkan di rencana strategis nasional ini, ada sekitar 5.000 desa yang harus dinaikkan tingkatnya menjadi desa mandiri. Nah, saya berharap kami berharap dari Kementerian Desa juga desa-desa di Madura bersama-sama harus harus sama-sama saling ini. Gus Menteri itu punya sekarang one village one innovation. Sedang digarap oleh Gus Halim, oleh tim juga, one village one inovasi, satu desa satu inovasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas Pengki, bagaimana Kelor itu bisa jadi ini. Gitu. Nah, saya berharap desa sekarang bisa berperan aktif juga dalam ini. Kita banyak loh Mas, kita bicara Madura itu bukan hanya bicara tentang satu pulau saja kan. Iya, betul. Ada ratusan pulau di Madura. Gitu. Betul. Ada pulau yang bahkan tidak ada namanya kan Mas kan? Iya. Ada pulau yang punya oksigen nomor 2 terbaik di dunia. Setelah Yordania. Itu kan di Gilian. Gilian Sumeneb ya. Itu hanya satu dari sekian banyak potensi yang ini. Nah, bagaimana caranya? Ya desa ini harus serius. Aparatur desa juga harus serius mengembangkan wisata ini. Sehingga keseriusan itu kita tangkap, wah ini serius nih. Sehingga kita bisa mengintervensi kebijakan ke sana. Kita bisa, maksudnya mengintervensi kebijakan itu, kita bisa memberikan support dari pusat untuk dalam pengembangan desa. Iya betul. Mas Dodi, berbicara masalah potensi Madura, ini kan luar biasa dari sisi pertanian, terus kemudian kelautan dan perikanan kita luar biasa. Sumber daya alam migas kita ada, terus kemudian tadi oksigen terbaik dunia di Gilian setelah Yordania, terus kemudian ada 126 pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni di Kabupaten Sumeneb. Ini yang jika dikemas menjadi misalkan pariwisata atau dikembangkan menjadi objek-objek yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat, ini kan luar biasa untuk peningkatan ekonomi Madura. Nah, ini mungkin motivasi kepada anak muda untuk menggarap potensi-potensi ini, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, generasi baik yang mereka mengenyam pendidikan, apalagi yang mengenyam pendidikan S1 ini anak, semua harus balik ke desa. Dan rektor dan seluruh jajaran dekan itu harus bisa meng-create sebuah kurikulum agar mahasiswa ini cinta akan desanya. Contoh, kalau KKN kasih aja ke desa-desa. Kita kan juga di Kementerian Desa ada kampus Merdeka untuk desa. Gitu. Ada program itu. Program kampus Merdeka untuk desa. Ini kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Karena mereka kan Mas Menteri kan publish tentang Merdeka Belajar.
Betul. Di slide-nya project itu ada kampus merdeka untuk desa, Untuk kampus desa. merdeka project desa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mahasiswa kalau sudah rektorium pimpinan sudah mensupport, ya mahasiswa juga harus support. Contoh, jangan menganggap menyelesaikan permasalahan internasional itu selalu selamanya keren. Iya. Mas Pengki sama anak komunikasi, sama saya anak hukum, bikin skripsi. Kenapa sih nggak bikin skripsi yang objeknya di desa saja? Iya. Bicara komunikasi, anak sastra Inggris ngomong, bikin saja kamus Madura Inggris, Madura bahasa Indonesia Inggris, atau Madura Inggris. Iya. Nah, transformasi berpikir ini harus dimiliki oleh seluruh generasi Indonesia Madura. Gitu. Termasuk pemangku kebijakan. Apalagi pemangku kebijakan. Iya. Nah, pemangku kebijakan tidak boleh defense saat ada generasi milenial ingin datang urun rembuk dan sama-sama memberdayakan masyarakat desa. Defense itu maksudnya sudah ada di anak, ya kan, mahasiswa pengen datang ke desa, sudah pengen datang ke desa, desanya defense, nggak mau nanti ada ini kan. Nah, itu juga nggak boleh. Ada teori dalam pembangunan itu yang disebut dengan quadruple helix, 4 pemberdayaan. 4 ini semuanya harus jalan jika ingin memiliki pembangunan yang secara efektif. Satu itu melibatkan perguruan tinggi. Kedua, industri, bisnismen. Wah, ini keren juga ini Mas dalam pembangunan desa. Yang ketiga itu bisnis, perusahaan perguruan tinggi. Setelah itu masyarakat. Keempat ini bisa media. Media memiliki seperti Radar Madura. Ini sangat berperan penting dalam pembangunan desa. Contoh, Gili Iyang itu contoh tim publikasi di Radar Madura, atau teman-teman generasi yang sekarang, siapa sih yang juga suka foto sama video gitu kan? Daripada dia cuma foto selfie, kenapa enggak dia datang ke desa-desa terus bikin sebuah mempublish potensi-potensi yang ada di desa. Itu kan bentuk cara-cara pengembangan desa. Nah, ini semua harus berjalan semua. Gitu. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, bisnismen, masyarakat ini bisa dengan media, misalnya ini harus bersama-sama. Nah, untuk menumbuhkan yang masyarakat ini, Mas Dodi, kira-kira apa PR kita bersama ini, Mas Dodi? Kalau bicara tentang kesadaran itu kembali ke personal ya. Kalau kita bicara kesadaran. Tapi kalau kita upaya untuk menyadarkan kan. Kalau kita ingin men-trigger gitu kan. Kalau kita ingin men-trigger, kita harus mencari best practice yang disampaikan ke mereka. Contoh, ada kapan hari saya dengan Gus Menteri itu ke Jogja. Ke Pongko. Itu salah satu desa yang keren banget, Mas. Iya, betul. Dia itu punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes terbaik di BUMDes Indonesia. terbaik di Indonesia. Iya, betul. Yang pertamanya desanya itu tidak memiliki potensi apa-apa, tapi dengan kreativitas para pemangku, kepala desanya, para generasi milenial di sana, mereka bisa meraup 5M BUMDes profit selama 1 tahun. 5 miliar. Kenapa harus nunggu dana desa yang cuma 1 miliar? Iya, betul. Bayangkan Mas Peki, kita harus men-trigger ekonomi itu. Nah, orang pada umumnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, orang Madura datang ke Jakarta, orang Madura datang ke Surabaya, itu kan tujuannya cuma satu, cari uang. Betul. Dengan kita harus men-trigger ekonomi, transformasi ekonomi itu yang disampaikan oleh Gus Menteri. Maksudnya apa? Kita perbanyak orang datang dari luar itu ke desa-desa ke Madura. Contoh ke Giliang, atau kalau di Indonesia di Bangkalan, Sehona Kholil. Bayangkan perputaran ekonomi di sana kan luar biasa, Mas. Luar biasa kan? Walaupun tidak ada publikasi secara masif gitu, nggak mungkin ada di TV kan enggak. Secara sponsor kan tidak ada. Tapi ceritanya kan dari dulu. Kita punya potensi yang luar biasa, Mas. Yang pertama. Yang kedua, yang di Liang atau di beberapa yang lain-lain. Cukup datang saja orang itu. Tapi ya kita harus serius juga. Seriusnya itu, Mas, saat sudah orang datang kita harus ramah. Ini kan ya mohon maaf. Betul. Masih ada lah. Iya. Jadi kan orang Madura itu kan terkenal hatinya itu kan derby.
Tapi kan wajah sakira banget gitu. Iya, iya. Kumisah itu, gitu kan. Nah itu harus dirubah. Bagaimana kita bisa sering senyum gitu kan. Terus bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Betul, artinya semua elemen harus bergerak bersama-sama. Quadruple helix itu harus benar-benar dijalankan. Bagaimana masyarakat untuk bisa mau belajar bahasa Inggris. Bayangkan kalau Gili Iyang itu dipublikasi secara habis-habisan, terus ada bule datang ke sana, Mas. Tapi pas mereka tidak ada satupun yang bisa bahasa Inggris, kan repot juga, ya kan? Ya, kembali lagi ke SDM ya. Gitu, kembali lagi ke SDM. Nah ini SDM kita di desa ya seperti itu, ya perguruan tinggi harus hadir. Perguruan tinggi tidak cukup jagung, ikan dan lain-lain, harus ada pengusaha-pengusaha, Mas. Tadi sudah yang disampaikan oleh Mas Pengki tadi, kita punya perusahaan tambang dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan itu ya harus benar-benar care dengan Indonesia, dengan rakyat kita. Memberikan CSR bukan hanya memberikan setelah itu sekali selesai dalam artian tidak berkelanjutan. Gitu. Nah, ini yang menjadi tugas sama-sama. Jadi mengurusi desa tidak akan selesai hanya dengan dari Kementerian Desa. Perlu ada keterlibatan elemen-elemen yang lain. Makanya dari tadi berbicara masalah Madura, kalau saya tidak terlalu lebay ya Mas Dodi ya, Madura ini surganya Indonesia saya bilang. Surganya Indonesia. Sumber daya alam luar biasa. Misalkan di Pamekasan ada api tak kunjung padam. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Kemudian nggak perlu pakai kompor nih. Jadi di Sumeneb pariwisata dari kelautan dan perikanan dari luar biasa. Iya. Tinggal bagaimana mengemas potensi-potensi ini, tinggal bagaimana mengolah potensi-potensi ini menjadi sebuah produk yang memiliki daya jual. Tapi saya sudah optimis sih Mas Pengki. Jadi contoh dulu orang bakar ikan ya sudah bakar ikan di pinggiran jalan. Sekarang sudah banyak para investor kan bikin rumah makan di tepi pantai. Coba, itu kan men-trigger ekonomi Mas Pengki. Semua datang ke sana, milenial datang ke sana, itu kan? Itu kan? Karena pakai kompleks di sana. Karena bisa selfie. Betul. Nah, trigger seperti ini yang kita butuhkan. Yaitu kenapa perusahaan bisnismen itu harus dilibatkan dalam pembangunan ini. Desa ya tidak mungkin dia bisa bikin rumah makan kalau memang benar-benar gak kaya gitu. Bikin rumah makan dengan harga dana 1 miliar kalau nggak dari bisnismen. Tapi ya juga sebagai aparatur desa izin kayak gitu selama itu untuk bisa men-trigger ekonomi terus bisa memberikan putaran ekonomi yang bagus, izinnya jangan dipersulit. Betul. Artinya sekalipun tidak bisa mendorong dari pembangunan, investasi minimal birokrasinya harus benar-benar pelayanannya harus prima. Iya betul. Mas Dodi mungkin terakhir memberikan motivasi kepada generasi milenial di Madura ini agar kebiasaan-kebiasaan lamanya ditinggalkan. Artinya yang malas mencari ilmu, malas berpendidikan, alasannya kekurangan ekonomi, lebih baik bekerja langsung dapat uang ketimbang kuliah misalkan. Mungkin butuh motivasi dari Mas Dodi yang secara dari latar belakang keluarga dari ekonomi yang sederhana dan kemudian sekarang menjadi staf sus milenial, staf sus termuda sepanjang sejarah Indonesia nih, luar biasa. Ya. Jadi kalau staf sus termuda di seluruh Indonesia enggak, karena ada staf sus presiden yang lebih muda dari saya. Mungkin kalau di skup kementerian mungkin. Skup kementerian. Jadi gini Mas Pengki, saya selalu di beberapa fase saya itu dihadapkan dengan dua pilihan, cari uang atau cari ilmu. Cari uang, cari ilmu. Tapi saya selalu percaya bahwa saat saya cari ilmu, uang itu juga akan ada. Ikut. Walaupun tidak berlebih lah Mas. Iya. Karena kan, ya itu juga janji Allah lagi. Janji Allah lagi di agama saya, agama Islam. Orang yang benar-benar mencari ilmu, maka pintu rezeki itu dibuka selebar-lebar. Bukan hanya satu pintu rezeki, hampir semua pintu. Nah itu yang saya rasakan Mas Pengki. Coba waktu salah satu media itu nanya saya, kenapa sih kok pengen banget S1? Saya dapat beasiswa S3 juga Mas Pengki.
Jadi tahun kemarin saya dapat beasiswa S3 ke Washington DC. Washington DC di US. Cuma sekarang saya pending karena mendapatkan amanah dari Gus Salim. Jadi saya pending dulu. Entah itu nanti setelah selesai jadi staf sus saya lanjutkan lagi. Karena beasiswanya tetap bisa saya pegang. Dan atau sambil jadi staf sus sambil kuliah. Saya nggak tahu juga. Itu saya selalu dihadapkan dengan beberapa pilihan. Termasuk juga saat saya lulus S1. Mau ke partai politik atau mau ke universitas, itu ada pilihan seperti itu. Iya. Tapi saya memilih universitas. Universitas ya. Karena tadi itu ya. Kalau ilmu ya sudah pasti. Ikut semuanya. Ikut semuanya. Iya. Nah, ini yang saya buktikan. Dan ada orang nanya, Mas Dodi jadi staf sus itu butuh apa sih? Ya butuh 3M lah. Loh kok sampai butuh banyak banget 3M? Mencari ridha Allah, mencari ridho orang tua, dan yang terakhir ini maksimalkan kinerja. 4M, maksimalkan relasi. Bukan 4M, 4 miliar. Iya. Jadi butuh sukses itu minimal 4M. Kalau Anda pengen jadi politikus di Madura, maka ada 1M lagi nih. Mencari ridho para pendekar. Iya. Jadi kalau saya cukup 4M tadi. Cukup 4M. Kalau staf sus cukup 4M. Gitu. Terima kasih Mas Dodi, waktunya sudah menyempatkan hadir di studio kami. Terima kasih Mas Dodi. Jawa Pos Radar Madura. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita petik dari Mas Dodi, banyak sekali motivasi yang bisa kita ambil dari Mas Dodi, seorang anak pedagang nasi, seorang anak sopir truk yang sekarang menjadi staf sus menteri dan lulus dari Universitas Madison di Amerika Serikat. Luar biasa, ini menjadi motivasi bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi orang tua untuk tidak minder karena kondisi ekonomi kita, untuk tidak merasa kecil karena kondisi ekonomi kita, tetapi semangat untuk mencari ilmu harus tetap berkobar. Begitu kira-kira Mas. Jadi terima kasih Mator Sakalangkong sudah menyaksikan video ini. Kembali lagi di acara Madura Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura. Salam Madura.